lewat kuasa-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang hadirat-Mu hari ini. Mengucap syukur, menyembah, dan mendengar apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh menerima apa yang sudah Engkau mau sampaikan buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara boleh tetap berdiri dulu. Iya, teman-teman worship boleh duduk. Kita buka firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. You know what guys? Kayaknya kalian berdiri juga deh. Sekali-sekali kita honor, menghormati pembacaan firman Tuhan dengan berdiri, gak apa-apa ya. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, satu ayat ya, jadi gak akan lama berdirinya. Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum saudara duduk, cari 2 atau 3 orang, tanyain sama mereka, sudah siap ibadah hari ini? Minimal 3. Sudah siap ibadah hari ini? Sudah siap? Siap. Oh boleh, langsung dijawab boleh? Sudah siap ibadah hari ini? Siap. Silakan duduk saudara. Saudara, hari ini saya minta teman-teman saya dari worship team untuk temenin saya di on stage hari ini. Gak apa-apa Brand, ambil kursi aja. Iya. Kemarin saya kontak mereka, saya bilang sama mereka, guys, minggu ini tuh minggu yang agak sulit buat saya sebagai seorang leaders, gak tahu kenapa. Ada pressure-nya lebih gede gitu. Jadi saya perlu orang-orang terdekat saya untuk nemenin saya di atas panggung. Sebagai leaders supaya lebih moral support aja gitu. Cheers. Oke, so ini cheerleader saya. Jadi biar supaya lebih berasa bahwa ada keluarga saya di belakang saya yang akan temenin saya ngelit menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berapa banyak dari Anda yang pernah ngerasa kayak gitu, saudara? Pernah ngerasa, I don't know, maybe I'm not the right person, or I don't have what it takes. Can I be honest? Kan boleh ya, saya jadi seorang leader yang, saya mau jadi seorang leader yang hot katanya. Oh, hot itu humble, open, and transparent. Saya mau lead dari kalau firman yang saya sudah sampaikan minggu lalu, saya mau lead dari siapa saya. I want to lead from who I am. Berapa banyak dari Anda yang sudah ambil waktu dalam minggu ini, tanya sama Tuhan, who am I? Siapa saya di dalam Tuhan gitu. Ada beberapa peneguhan yang saya dapat dari pertanyaan itu dalam minggu ini. Tuhan katakan kepada saya bahwa I chose you, I am with you. Aku memilih kamu dan aku akan beserta dengan kamu. Kemudian dia bilang, you are chosen and you are saved. Engkau dipilih, engkau diselamatkan. Ada 2 part yang dia bilang sama saya, bahwa I chose you, I am with you, itu partnya Tuhan. Kemudian part saya, you have to understand that you are chosen, engkau dipilih, engkau diselamatkan. Saya harap dalam doa-doa saudara selalu sempatkan tanya sama Tuhan, make sure, tanya bahwa, who am I Lord, di dalam engkau. Oke? Langsung tegang gitu suasananya ya guys. Relax aja. So, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini berasal dari siapa saya, keluar dari siapa saya. For the longest time,
orang-orang panggil saya church boy, anak gereja gitu, a church boy. Saya dulu main drum, eh, awalnya dari pelayanan, kemudian sempat main drum di kafe-kafe juga. Setiap kali ditanya, kan biasanya anak-anak musisi kan ditanya gitu ya, bro, biasa main di mana bro gitu? Oh main di gereja, oh the church drummer gitu, the church boy drummer. Jadi waktu itu ada Mr. Douglas namanya, kita main di sebuah kafe. Tiap kali dia perkenalkan semua membersnya, disebutin saya yang di belakang, this is the church drummer, Victa. Gitu. So I've always been a church boy, a church drummer, orang yang tumbuh besar di gereja. Dan saya nggak mau nyangkal itu bagian dari identitas saya. Saya percaya perjalanan saya tumbuh besar di gereja adalah bagian dari identitas saya karena Tuhan yang bawa saya. So, hari ini firman yang akan saya sampaikan keluar dari budaya gereja. Hari ini saya akan bicara mengenai persembahan yang benar, ibadah yang sejati. Persembahan yang benar, ibadah yang sejati. Kalau misalnya ada yang suka mencatat, boleh dicatat judul khotbah saya, persembahan yang benar, ibadah yang sejati. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ibadah dan persembahan selalu berkaitan. Oke, sebelumnya hari ini format ibadahnya nggak akan sama kayak biasa ya. Jadi nanti kita akan campur nih. Saya bawain firman, teman-teman di sini juga akan nyanyi pimpin kita dalam pujian penyembahan. Jadi, biasanya baku banget kan ya. Ibadah mulai, countdown 5 menit. Ini rumus kita saudara kalau kita bawa lagi. Ibadah mulai, countdown 5 menit, lagu cepatnya 2, lagu lambat 2, firman, pengumuman selesai. Always like that. Jadi sekali-sekali we want to like break the rundown. Kita mau keluar dari rutinitas. Ya countdownnya tetap ada, and then lagu cepat. We'll see. Habis ini kalau misalnya di tengah-tengah nanti Tuhan tuntun kita, Roh Kudus tuntun kita untuk menyembah lagi. Mungkin kita akan tutup dengan worship lagi. Is that cool? Boleh? Boleh saudara? Oke. Persembahan yang benar, ibadah yang sejati. Ibadah dan persembahan harusnya selalu berkaitan. Gak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara ibadah, harus juga bicara soal persembahan. Kenapa? Saudara kalau dengar persembahan pasti langsung apa nih? Duit gitu, uang, itu amplop yang ada di kursi, persembahan gitu. Not really. Di ayat yang kita baca hari ini dari Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hari ini saya mau kita breakdown sama-sama setiap titah ini yang Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata pertama, persembahkan, kata kerja. Jadi kayak guru bahasa Indonesia saya. Ya kan, benar guru bahasa Lose ya. Persembahkan, kata kerja. Asal katanya sembah. Datang dari keputusan dan kerelaan hati. Saudara, dulu kalau umat Israel disuruh membawa persembahan kepada Tuhan, itu saya harus cerita sejarah dikit. Jadi zamannya Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka ada di padang gurun, Tuhan suruh bikin bait Allah di perkemahan mereka gitu ya. Jadi tempatnya bait Allah itu ada di tengah-tengah, kemudian 12 suku Israel tersebar di seluruhnya, di sekelilingnya, mereka berkemah gitu. Setiap kali mereka mau datang ibadah ke rumah Tuhan, mereka datang bawa persembahan. Itu persembahan, bukan hari itu datang ibadah baru, kan persembahannya biasanya hewan ya, kalau di imamat dibilang hewan, korban bakaran gitu. Bukan hari itu baru dicari hewan yang mana nih yang gue mau bawa hari ini gitu, enggak. Ada persiapan yang terjadi sebelum persembahan. Sama-sama bilang persiapan. Ada persiapan yang terjadi sebelum ibadah terjadi. Sebelum persembahan terjadi. Umat Israel selalu mempersiapkan diri sebelum membawa persembahan. Jadi
boleh saya katakan kayak gini saudara, hari ini Anda datang ibadah hari Minggu, ibadahnya bukan dimulai 8.30. Ibadahnya dimulai pada saat Anda persiapkan diri di rumah. Untuk teman-teman yang ada di atas ini, bangun jam berapa tadi, San? Jam 6, Bunita tadi 6.15. Ada yang bangun jam 6, jam 5. The moment you start to prepare yourself, pada waktu Anda mempersiapkan diri untuk datang hari ini, datang ibadah, that's when, disitulah ibadah itu dimulai, waktu persiapan kita. Sampai sini aman saudara? Aman? Oke. Si sembah, sama kata kerja, sembah itu berarti selalu berada di posisi lebih bawah, lebih rendah. Kalau saya bilang kata sembah, berarti image yang pertama Anda bayangkan adalah ini nih. Benar gak? Menyembah. Ada di bawah, berarti ada otoritas yang di atas. Ada sosok yang lebih tinggi yang disembah. Oke, sampai sini nangkap saudara? Persembahan. Persembahkan tubuhmu. Oke. Tubuh, subjek, guru bahasa lagi. Tubuh, subjek ibadah yang dibawa dalam persembahan, yang diminta Tuhan dibawa dalam persembahan. Jadi persembahan gak selamanya bicara soal uang ya saudara. Persembahkanlah tubuhmu, itu yang diminta sama Tuhan. Oke, saya balik ke cerita tadi. Umat Israel waktu mau mempersembahkan hewan, dalam Imamat 1, hewan-hewannya itu ada lembu, kambing domba, burung tekukur atau burung merpati. Saudara, hewan yang dibawa untuk dipersembahkan atau untuk dikorbankan gak punya pilihan apa-apa. Saudara bayangin gak? Orang Israel mau datang mempersembahkan, dia datang kepada hewannya, ayo kita ke bait Allah, hari ini kita mau ibadah. Kambingnya bilang, ntar dulu deh, lagi gak mood gue gitu. Bisa gak? Bisa gak saudara? Atau biasanya yang mengorbankan burung tekukur atau merpati itu orang-orang yang finance-nya di bawah gitu. Jadi tidak mampu beli kambing domba atau beli lembu. Saudara bayangin lagi ke sarang burung, burungnya nggak ada gitu. Lagi kemana? Gitu, dicariin. Persembahan biasanya tidak punya pilihan saudara. Persembahan tidak punya hak untuk argumen dan membela diri. Dia mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, mood atau nggak mood, dia tetap dibawa untuk dipersembahkan. Itu sebabnya disebut dengan korban persembahan. Saya mau bawa balik ke permintaan Tuhan. Dalam ibadah yang sejati yang dipersembahkan adalah tubuhmu. Pada saat tubuh kita, ini susah nih, ini bakal susah nih. Kayak misalnya Miss Nita tadi, sorry ya, nggak apa ya dipakai contoh aja, 6.15, oh my God alarmnya 6.15, atau pasang alarm mungkin, apa? Oh alarmnya 5:30. Harus alarm bunyi 5:30, badan kita tuh yang males banget ya bangun ntar aja gitu. Otomatis langsung pencet snooze button. Ada kalanya saudara, pada saat kita mau ibadah, pada saat kita mau mempersembahkan tubuh kita, badan kita tuh mesti dipaksa. Oke, let's get up buddy gitu. Yuk, mood gak mood, ayo kita berangkat gitu. Kita datang ibadah. Karena tubuh kita mau dipersembahkan untuk Tuhan. Ada yang dikorbankan, ada yang dipaksa untuk nurut. Nah, kata ini nih, nurut. Coba sama-sama bilang nurut. Sekali lagi, nurut. Ini, orang tua sering banget pakai kata ini. Gak tahu ya, sekarang susah banget untuk nurut. Banyak orang susah banget untuk nurut.
Mungkin sejak adanya paham yang namanya individualisme, di mana masing-masing orang bertanggung jawab atas kebebasannya sendiri, nurut itu out of the window. Gak dipakai lagi. Karena menurut paham individualisme, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi hilang yang namanya sosok otoritas. There's no authority anymore di dalam kehidupan seorang. Karena tanggung jawabnya dibalikan ke diri masing-masing. Jadi nggak ada lagi yang diturutin. Is this harsh? Is this harsh? Sorry, it's not me. Oke. Saudara ingat nggak ada cerita di mana Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan di bait Allah? Ada yang ingat ceritanya? Di cerita itu waktu Yesus membalikkan semua meja-meja gitu, dia bilang gini, kalian menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun, dia bilang gitu. Penyamun itu perampok, saudara. Terus saya bertanya, waktu saya baca cerita itu, saya bertanya-tanya nih, perampok apa yang dirampok? Waktu itu di bait Allah itu, mereka lagi jualan, ada transaksi jual beli, dan mungkin jualannya jualan bersih aja gitu. I don't know, nggak disebutkan sih di Alkitab, tapi jualan apa salahnya? Kenapa harus disebut perampok? Apakah ada yang dirampok hari itu? Kok Tuhan Yesus marah banget? Kemudian saya baca Yohanes 2 ayat 14 dikatakan begini, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Does it ring a bell? Ingat sesuatu? Lembu, kambing domba, dan merpati. Kalau dibawa ke cerita sejarah yang tadi saya ini, lembu, kambing domba, dan merpati adalah bagian dari persembahan, pengorbanan. Ada pengorbanan yang dibawa, ngejar-ngejar kambing domba itu tuh, yang pagi-pagi sebelum dibawa ke ibadah. Jadi apa sih yang dirampok? Ini nggak ditulis di Alkitab sih, tapi yang waktu saya lihat ini, could it be, mungkinkah yang dirampok di bait Allah pada saat ada yang berdagang-berdagang itu adalah obedience, ketaatan yang dirampok. Karena nggak ada lagi tuh, yang di persembahannya kan dijual. Jadi ceritanya gini nih, ini bait suci, bait Allah. Pelataran itu ada di depan situ tuh. Jadi orang-orang jualan kambing domba, lembu, sama burung di terasnya gitu. Jadi jemaat pada saat itu kalau udah mikir, di gereja ada yang jual, gue mah gak usah ini, dari rumah aja santai gitu. Nanti beli di gereja gitu. Gak ada lagi persiapan, gak ada lagi pengorbanan dari rumah, gotong lembu ditarik kali ya, domba masih bisa digotong. Could it be, ketaatan dan pengorbanan itu yang dirampok. Jadi Tuhan marah banget. I don't know, gak ditulis sih. Mungkin jadi perenungan buat kita. Nurut. Mungkin itu yang diminta sama Tuhan dari kita anak-anaknya. Obey. Kenapa? Nurut yang dengan alasan because I love God. Karena aku mengasihi Tuhan. Yesus dalam Yohanes 14 dia bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan nurut. Oke, saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini yang sedang jatuh cinta? Gak ada yang mau ngaku guys, gak ada yang mau ngaku. Yang jatuh cinta, angkat tangan setengah gini aja, kik gitu. Ada yang lagi jatuh cinta? Baru pacaran mungkin? Ada? Saudara, jatuh cinta, ya nggak ada yang mau ngaku. Tapi kalau saya mulai nyanyi lagu ini, akan kulakukan semua untukmu, semua bilang, iya. Jatuh cinta
pada saat kita cinta sama sesuatu, we will do anything. Anak sekarang bilangnya bucin katanya. Budak cinta. Pernah lihat adegan-adegan itu saudara? Berdiri di hujan-hujan gitu demi cinta katanya. Anything can happen. Apapun akan dilakukan. Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Anyway, waktu saya nyiapin poin ini, waktu saya dengar Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Yang pertama dimunculkan dalam pikiran saya itu pertama kali lagu cinta, saudara. Bukan lagunya Ran tadi ya, bukan itu. Itu barusan gitu. Tapi ada satu lagu yang saya sering banget didengar di wedding, dipakai sama pasangan-pasangan untuk wedding. Nah, boleh nggak kita percobaan sedikit nih? Saya akan minta teman-teman untuk nyanyiin lagunya. Nanti kalau misalnya, lagunya soalnya dalam bahasa Inggris, kalau misalnya Anda kurang paham bahasa Inggris, nanti bisa baca liriknya di screen. Kalau misalnya Anda oke dengan bahasa Inggris, boleh silakan tutup mata, diresapi liriknya. Boleh? Boleh kita coba gitu? Oke? Silakan. Kita ambil waktu sambil refleksi aja ya, merefleksikan, do I really love God? Apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every you are the Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
Saudara, yang hidup bicara tentang setiap waktu, all the time. Semasa kita hidup, setiap hari, selama Anda dapati Anda masih punya nafas hidup, that's the time to worship. Itu waktu yang tepat untuk menyembah. So bukan hanya hari Minggu aja, setiap harinya harusnya persembahan atau penyembahan datang dari kehidupan kita. Saya dulu sering banyak teman-teman pemuda yang datang ke saya bilang, "Kak, saya minta maaf, saya izin gak bisa pelayanan hari ini karena ada kerjaan. Belakangan susah banget Kak, saya pengen banget pelayanan tapi kerja gitu." Saya ingetin aja ayat ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. So no matter where you are, no matter what you do, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang dimanapun kamu mengerjakan itu, bisa jadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Whether it's baik itu melayani di gereja maupun bekerja di tempat kamu kerja, selama itu kamu kerjakan dengan tubuhmu dan diberikan kepada Tuhan, saya percaya itu persembahan. Kemudian yang terakhir dibilang yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang diberikan yaitu tubuh kita harusnya persembahan yang layak. Sama-sama bilang layak. Yang di zaman dulu lembu, kambing domba atau burung tekukur atau burung merpati yang tidak bercela atau tidak bercacat. Kira-kira menurut saudara, ada yang punya peliharaan gak sih? Ada yang pernah punya pelihara anjing gitu, kucing? Okay, how do you keep them clean? Gimana? Dijagain bener-bener kan? Saya ingat banget Loren punya anjing di rumah dulu, Moxie namanya. Sekarang masih ada gitu. Moxie itu dilarang banget sama Loren keluar rumah. Karena setiap kali dia ke rumah, mainnya ke comberan. Pulang-pulang bau gitu. Jadi sama dia dijaga banget gimana caranya biar dia nggak keluar rumah gitu, supaya nggak kotor. Mungkin caranya orang-orang dulu kalau misalnya sudah mempersiapkan persembahan, ya sama gitu kali ya, dipisahin dari kawanannya mungkin supaya nggak, I don't know, kambing domba mungkin berantem gitu. Kalau udah berantem baret-baret jadinya, jadi dirasa udah nggak layak gitu. Mungkin kalau udah disiapin satu, dibikinin kandang khusus mungkin. Lembu juga gitu, dipisahkan. Itulah artinya dikuduskan, set aside, dipisahin. Dipisahin dari kumpulan hewan yang lain atau dikasih makan yang berbeda mungkin. Lembunya dikasih makan yang beda, kalau yang lembu biasa dikasih makan rumput, yang ini dikasih makan burger. Enggak juga, kanibal dong jadinya. Dikasih makan yang berbeda supaya gemuk gitu, jadi dipandang layak untuk dipersembahkan. So, saya bawa balik lagi kepada tubuh kita, waktu kita bilang tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Allah. Gimana kita set aside, kita memisahkan tubuh kita supaya jadi persembahan yang layak. Mungkin gak bergaul sembarangan, mungkin gak ngomong sembarangan, mungkin gak lihat hal-hal yang sembarangan yang gak perlu gitu, I don't know. Tapi saya percaya we set aside, kita kuduskan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Saudara, apakah ini gampang atau susah? Dari yang pertama aja udah susah, Pastor, nurut. Gitu. Kemudian
Kemudian sekarang disuruh set aside lagi, menguduskan. I give you good news. Siapa yang senang kabar baik, berita baik? Ada good news-nya. Kehidupan, kekudusan, dan perkenanan Allah diberikan buat kita. Diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Kita diberi akses untuk menerima anugerah ini dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan dalam hidup kita. Jadi di dalam Yesus, tubuh kita diberi hidup, dikuduskan, dan dilayakkan di hadapan Allah. Jadi kita lihat lagi tadi ayatnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau hidup, kekudusan, dan perkenanan sudah diberikan Yesus, bagian kita apa dong? Bagian kita yang di atas tadi, mempersembahkan. Bagian kita membawa tubuh kita ini yang sudah diberi hidup, yang sudah dikuduskan, yang sudah dilayakkan menerima perkenan Allah, kita bawa tubuh kita ini kepada Tuhan. Menjadi persembahan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu aja saudara yang saya mau sampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya rasa saya mau sampaikan dari apa yang saya terima dari Tuhan kepada Anda. Kita akan take time untuk ambil waktu, teman-teman worship team akan pimpin kita dalam pujian penyembahan. So with this revelation, dengan pewahyuan ini, dengan pengetahuan yang baru saja Anda terima, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Mungkin, I don't know, we can worship differently. Mungkin kita bisa menyembah dengan cara yang berbeda. So, saya akan kasih space untuk teman-teman worship team, akan pimpin kita dalam penyembahan. Setelah itu nanti kita akan tutup kembali.